Viral. Dan untuk yang kali ini, pemateri yang kedua, ini juga nggak kalah ngerinya. Ini adalah Sultan. Wah, seorang pengusaha online. Sultan Bantul. Sultan Bantul. Ini terkenalnya beliau seperti itu. Iya ya. Jadi kalau ngisi workshop, seminar dan lain-lain itu terkenalnya dengan Sultan Bantul. Oh, miliaran lah pokoknya. Ini pengusaha online. Pengusaha online. Omsetnya miliaran. Kita langsung panggil apa? Panggil aja. Iya. Ya, gimana? Lanjut ya. Kita profilnya. Kita akan lihat profilnya dulu. Di video. Iya, di video. Kita saksikan profilnya dari Pak Yoyo Rubiantoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rubiantoro dari Yogyakarta. Ini saya bergerak ikut Muslimpreneur yang ketiga. Senang sekali saya belajar bersama teman-teman Muslimpreneur di Yogyakarta dan di sekitarnya untuk belajar bagaimana kita menjadi seorang Muslim yang kuat, menjadi bagian dari komunitas Muslim yang hebat di sini. Kita pengen supaya menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang, buat bangsa dan negara serta agama Islam ini. Kita pengen supaya berjihad di jalan Allah dengan ekonomi. Terima kasih atas tim Muslimpreneur. Semoga kita selalu berjaya selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus nyampaikan tapi memang harus jujur. Sebenarnya acara ini bikin apa ya, kecewa kalau nggak datang. Masih di Truly Mega Muslimpreneur Nasional. Iya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Iya, biar semangat dong, tepuk tangan dong. Masya Allah. Iya. Udah. Yang ditayangkan oleh TMP TV. Iya. Saya sekarang senang banget nih ada Sultan di samping saya. Kapan lagi kita bisa duduk bersama Sultan? Sapa dulu. Apa kabar Mas Yoyo? Mas Yoyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini beliau ini kan pernah diundang podcast sama Master Kobuzer. Pernah ya, luar biasa. Orang-orang yang dipanggil sama Mas Dedi ini bukan orang-orang yang kaleng-kaleng ya, bukan orang sembarangan. Dan ini beliau adalah alumni TMP. TMP 3 ya? TMP 3. Masya Allah, luar biasa. Oke, Pak Yoyo. Panggilnya Pak apa Mas sih? Mas aja ya. Lebih saya senang manggil Mas biar kelihatan muda. Iya, oke. Memang siap. masih muda. Iya, tuan saya pasti. Baru sadar. Oke, mau sharing-sharing silahkan, kami persilahkan ke disapa dan apa nih yang mau disampaikan ke teman-teman peserta. Mau berdiri juga boleh. Oke. Ya. Baik, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain nama ba'du. Senang sekali saya berdiri di sini untuk menyampaikan bagaimana sih perjalanan saya dari pengusaha kapitalis pengusaha kapitalis menjadi pengusaha yang insya Allah yang berdasarkan syariat Islam ya. Saya masuk dan ikut TMP 3 itu drama ya. Drama karena harus belajar selama 6 bulan, terus kemudian keberangkatannya itu juga harus banyak sekali banyak sekali yang harus kita siapin, terutama mengenai ini pasti akan merubah bisnis saya gitu. Maka itu
saya ingin bercerita bagaimana saya bertransformasi dari perusahaan kapitalis menjadi perusahaan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah Yuzuki 2.0. Saya kasih nama itu karena kita pengen menjadi perusahaan yang hijrah. Kita bisa ke slide kedua atau ini kenalkan, tapi saya pikir sudah cukup ya. Nama saya Rubiantono, saya bapak 4 anak 1 istri. Alhamdulillah tidak salah dan kebalik. Kemudian yang kedua pernah menjadi pernah bekerja di perusahaan-perusahaan asing PMA. Terus kemudian pada tahun 2011 saya memutuskan untuk hijrah kembali menjadi pengusaha ya. Alhamdulillah waktu itu sangat luar biasa susahnya. Kemudian berikutnya, ini adalah list kompetensi, ada sekitar 2001 kompetensi, tapi saya yakin teman-teman mengenal saya itu adalah penjual panci ya, kompetensi tahun 2001 ya, nomor 21. Sekarang saya tambah kompetensinya yaitu penjual home dress ya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu duster. Jadi selain penjual panci, dinobatkan juga semalam itu sebagai penjual duster. Lanjut. Siap, nah ini keren. Nah ini berhubung harus 5 menit presentasinya. Ini adalah perjalanan saya. Perjalanan saya selama jadi perusahaan konvensional. Terus kemudian ini adalah oleh-oleh saya, perjalanan saya selama di TMP 3. Jadi saya menuju TMP 3 saya ngerti kira-kira saya akan menjadi seperti apa gitu ya. Maka dari itu saya pikir apa saya tanggung gitu ya. Di sisi saya itu oh jangan ikut Mas, kamu akan kehilangan omset. Di sisi lain ini saya umurnya saya sudah 40 ya, 40 lewat gitu. Saya saatnya untuk bertransformasi menjadi perusahaan yang digital yang insya Allah dirahmati Allah. Yang pertama, ketika saya belajar di TMP 3, maka saya mengenal betul apa itu artinya niat ya. Ketika saya belajar di sana, saya bertransformasi, memperbaiki niat saya ya. Walaupun saya sebenarnya kalau ikut TMP ngaji ngantuan ya, tapi alhamdulillah dengerin kayak Gus Dur gitu, ngantuk, tapi saya dengar apa maksudnya ya, memperbaiki niat dalam bisnis saya. Niat berbisnis saya itu apa ya, insya Allah nanti ada TMP 4 yang akan kita kupas sekarang ini. Kemudian memperbaiki akad bisnis ya, dari perusahaan feodal atau kapitalis. Kapitalis ya menjadi perusahaan yang berbasis syariah. Kemudian menselaraskan ikhtiar dan tawakal, ini yang menjadi senjata saya yang paling saya yang sering gunakan ya. Dulu kita biasanya menggunakan jargon berikhtiar dulu, setelah itu tawakal ya. Tapi setelah belajar saya dan kami merasa yakin bahwa tawakal itu dimulai atau sebelum, selama, dan sesudah. Saya ingatnya itu sih ngajinya ya. Tapi alhamdulillah implementasinya kita selalu menyertakan Allah dalam setiap langkah kita gitu. Kemudian yang keempat itu memperbaiki diri sendiri, terutama saya ya. Saya Islam kanan gitu istilahnya. Islam kanan nasionalis. Alhamdulillah saya masih Islam nasionalis gitu. Tapi semakin hari semakin belajar kita lebih lebih dekat kepada Allah dan lebih tenang hatinya. Kemudian transformasi yang saya lakukan di perusahaan saya itu ya bisa di sini ya. Slide kedua, model bisnis ya, bisnis model. Kami melakukan shifting ya dari perusahaan dropship menuju ke brand owner gitu. Jadi apa sih perbedaannya dropship? Kita tidak memiliki kekuasaan untuk menjual sebenarnya di awalnya. Terus kemudian kita belajar bahwa itu tidak boleh, maka kita berubah dan bertransformasi menjadi brand owner. Jadi saat ini produk-produk yang kita jual adalah brand kita sendiri dan brand teman-teman yang mereka memberikan hak
pada saya untuk menjual produk saya. Itu transformasi yang luar biasa. Nomor satu ini yang paling penting gitu. Perjalanan saya. Kemudian kami memilih produk yang evergreen yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat dan audien kita. Jadi nggak cuma sekedar ngejual panci terus sudah gitu ya. Tapi kita ngejual panci yang insya Allah pancinya itu akan selalu dibeli lagi dan lagi. Kemudian produknya repeatable, selain panci kita juga menjual produk-produk diet dan baju ya. Pemikirannya adalah kita menjual sesuatu yang insya Allah itu akan repeat dan berulang gitu. Kemudian memilih market size yang di atas 30 juta orang ya, 30 juta orang. Biasanya kita 1 juta, tapi kita saat ini kita nyari market size yang besar itu supaya keberlangsungannya tetap jalan. Kemudian bertransformasi platform. Transformasi platform ini kita saat waktu itu kita hanya satu channel yaitu Facebook Ad, terus kemudian ke purchase gitu ya. Saat ini kita menggunakan semua resources, semua teknologi yang kita gunakan dari WhatsApp, Messenger, kemudian telepon, SMS ya. Kemudian banyak sekali sehingga satu platform itu bisa menjangkau satu orang customer, tapi bisa dijangkau menjadi banyak cara. Nah harapannya satu customer itu bisa repeat 16 kali. Dulu kita customer itu hanya dijangkau sekali aja. Nah bayangkan misalkan biayanya adalah 30.000. Kalau di luar negeri menjangkau customer itu biayanya 500 sampai 800.000 itu sekali. Bayangkan kita bisa menjangkau customer itu lebih dari sekali. Berarti katakanlah 16 kali. Kalau di luar negeri mungkin 5 kali ya. Berarti 1 kali aja sisanya kita nggak perlu iklan. Berarti kita hemat 2 juta ya tadi ya untuk biaya iklan. Nah itu seperti itu. Kemudian yang kedua ini malah belajar digital marketing. Ayo Pak. Next. Ini adalah platform. Semoga yang lihat gambarnya pasti mengerti. Saya nggak ingin detail, tapi kita punya platform yang berusaha membuat customer itu bisa dihubungi dengan berbagai macam platform ya. Terus kemudian next. Kemudian target yang ingin dicapai itu memiliki sales, menaikkan sales, bebas CS-nya bisa lebih enjoy, kemudian meningkatkan sales tadi karena kita bisa menjangkau 5 sampai 16 kali customer. Kemudian kita bisa meningkatkan customer service excellent ya dengan berbagai macam komunikasi tadi dengan customer. Kemudian memanage aset karena kita punya 1 juta database yang bisa di-repeat komunikasinya. Kalau dulu kita pokoknya jual, lupakan, sekarang jual, dikomunikasikan atau kita menghubungi customer kembali. Kemudian sangat meningkatkan biaya iklan. Yang dampaknya apa? Kita bisa menurunkan cost per lead atau cost per purchase secara dramatis ya. Waktu itu 80.000, sekarang sekitar 30.000. Bahkan kalau kita ngejual sehari itu 1.000 pieces ya. Nggak usah dikalikan karena itu uangnya orang lain. Kemudian belum mengurangi beban advertising dan meningkatkan aset digital sampai ke 1 juta customer dalam waktu 6 bulan. Yang ketiga, transformasi organisasi. Kami ingin supaya organisasi kami ini lebih slim, lebih sehat, lebih tidak hanya berorientasi kepada materialistik aja, tapi juga berorientasi kepada akhirat juga. Kemudian apa sih yang kita lakukan? Berubah dari 6 hari ke 5 hari, terus kemudian meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian ini keren ini ya, cuti tahunan tidak dihitung karena memang nggak ada ya. Kemudian manajemen berhak cuti sesuai dengan kebutuhannya ya. Ada yang cuti selama sebulan nggak balik, terus kemudian balik lagi 2 bulan kedua gitu, tapi gajian tetap gara-gara ini. Maksimal masa cuti ada 5 hari kerja gitu. Saya mau cuti bulan depan gitu, insya Allah ya kita nggak ngikut aja ya. Karena perusahaan itu bukan punya saya, punya mereka ya. Kemudian setiap orang mempunyai KPI masing-masing yang jelas terukur karena perusahaan itu punya mereka punya KPI sendiri. Saya cuman minta dividennya aja. Luar biasa. Ternyata ada anunya tadi. Dikuantifikasi setiap targetnya, kemudian dievaluasi setiap quarter, itu mereka ya, bukan urusan saya yang ini, mereka. Kemudian tidak perlu absen yang keren di sini, karena kita ingin meningkatkan tanggung jawab dari diri mereka sendiri.
Yang kedua itu berbisnis, itu berorientasi result ya. Maksudnya tim kita sebagai pengelola perusahaan, mereka berorientasi result. Terus kemudian yang ketiga, karena memang bukan anak mahasiswa ya. Kemudian reward, kenapa saya hapus punishment-nya, itu berarti saya mengakui kegagalan saya. Saya tulis aja reward terhadap sistem bonus setiap kuarter ditentukan oleh atasan sendiri dan dirinya ya. Kalau reward ditentukan sendiri sama dirinya dan atasannya. Kemudian berikutnya yang kesimpulan, ini yang terakhir, yang penting. Kami selama perjalanan belajar di TMP 3 itu banyak sekali yang kita dapatkan, terutama transformasi mental dari pebisnis konvensional menjadi pebisnis yang insya Allah syariah ya. Yang pertama proses hijrah menuju perusahaan digital marketing syariah ya. Berarti proses ini berarti belum selesai dan sedang berlangsung ya. Terus kemudian ingin menguasai ekonomi dengan cara digital marketing. Kemudian yang ketiga menjadi rujukan implementasi dari syariat ekonomi Islam ya. Kemudian yang ketiga dropshipper ke brand owner, dari dropshipper menuju ke brand owner. Yang kelima menebar kebermanfaatan sampai ke benua Eropa. Yang poin nomor 5 ini adalah cita-cita saya tahun 2019 yang belum kesampaian ya. Waktu itu kita hanya bisa menguasai Jerman aja. Kenapa kita Eropa? Eropa itu salah satu titik di mana kalau kita bisa masuk ke sana itu keren sekali, luar biasa. Ini adalah benchmark ya dari ROI Hunter. Ini perusahaan Eropa juga menilai seberapa kuat sih Yosugi ini di dunia internasional. Mungkin kalau ada kode Y itu berarti Yosugi ya. Berarti yang kurang adalah di Amerika Selatan, ini Amerika Selatan dan di Filipina ya. Itu niat saya. Kemudian dengan berbekal Bismillahirrahmanirrahim, maka kita ingin juga menguasai sampai ke Amerika Latin. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Menguasai dunia loh. Iya, aku teringat juga ketika menguasai Eropa, ini jangan-jangan Sultannya juga Al-Fatih juga besok. Kita taklukkan Roma ya. Iya, benar sekali. Menguasai Eropa ya. Bukan cuman keren ya. Tapi memang kita pengen menyambut bisyarah Rasulullah tadi ya. Betul sekali. Karena di sini bukan untuk keren-kerenan sih, tapi untuk apa ya? Kalau kata Pak Chandra menjemput akhirat. Menjemput akhirat. Masya Allah, luar biasa. Keren banget Mas. Yoyo ini kan pemilik Yosugi Media. Yosugi Media. Ya, betul. Yosugi Media dan sekarang pendiri. Bukan pemilik. Bukan pemilik ya. Pendiri. Yang miliki mereka ya. Istri saya. Saya pendiri aja. Oke ya, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah tadi presentasinya sangat keren ya. Jadi menuju ke bisnis yang syariah. Ya. Gimana proses-proses selama menjalankannya itu, apakah ada kendala atau tantangan yang luar biasa, boleh di-sharing? Tantangannya kita itu kan di platform atau di infrastruktur ya. Infrastrukturnya itu adalah konvensional gitu. Artinya kita akan selalu berbenturan dengan mekanisme atau platform atau teknologi yang dibangun dengan cara konvensional atau feodal, tidak berbasis syariah, di mana misalkan kita berkomunikasi dengan perusahaan Cina gitu, kita mengirim surat ke mereka bahwa saya diizinkan untuk memiliki kuasa untuk menjual, mereka bingung juga itu, kok saya dikasih suruh tanda tangan gitu kan, bingung juga mereka, seakan-akan berarti saya memberikan kuasa ke Mas Yoyo untuk memiliki barangnya dong gitu. Nah seperti itu jadi kendala gitu ya. Sangat penting. Oke, saya akan bertanya kayak ke Pak tadi. Kan Yoyo ini alumni TMP 3 nih. Ya. Apa yang didapat setelah mengikuti TMP tadi ini? Yang saya dapat itu di kesimpulannya tadi ya. Oh, di kesimpulannya tadi. Jadi kita pengen supaya bisnis kita ini kan gelombangnya ada dua ya. Gelombang gelombang dari konvensional menuju ke digital, yang saat ini semua orang harus terpaksa dan dipaksa
serta nggak ada pilihan untuk online. Terus kemudian dalam situasi seperti ini kita mau konvensional aja atau berbasis syariah gitu ya. Nah, kalau karena memang saya sudah berkomitmen untuk masuk TMP 3 waktu itu, ya saya sekalian nyemplung gitu ya, mencari ridha Allah, kesempatan kita untuk tumbuh dan berkembang dengan dibantu keadaan seperti ini, tapi kita tidak melupakan konsep-konsep yang berbasis syariah itu kita terapkan sekaligus gitu. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu luar biasa susahnya gitu. Susah ya. Tapi apakah sama tadi dengan kalau Pak Chandra kan yang saya temukan di TMP itu adalah ketenangan. Ya. Karena ini juga kan nggak kalah kayanya dari Bill Gates kan. Betul sama menguasai dunia ini juga nggak kalah dari Bill Gates ini. Baru nggak saya. Nggak kalah kayak. Cuman mungkin orang surveinya kelewatan, harus jauh kalau ke Bantul ya. Terdeteksi. Nggak terdeteksi. Padahal mungkin sama kayak Bill Gates ya. Masalah. Nah, apa yang dirasakan nih? Tadi kan yang didapat, tapi kalau perasaan tadi kalau didapat. Apa yang didapat setelah ikut TMP? Tadi kan itu yang didapat. Tadi kan di kesimpulan. Tapi perasaannya sekarang, apakah jauh lebih tenang, jauh lebih bahagia, jauh lebih happy, atau gimana? Iya, saya sebenarnya tidak siap dengan pertanyaan ini ya. Wah. Tapi izinkan saya untuk bercerita. Ketika kita memulai bisnis secara konvensional, konservatif itu, kita setiap hari itu isinya pokoknya pengen menguasai negara atau kota tertentu itu di bidang ekonomi lah ya. Iya. Terus kemudian yang kita cari itu sebenarnya ke situ. Nah di dalam perjalanannya itu kayak kita selalu terobsesi untuk harus begini, harus begitu, harus menguasai kota ini, negara ini gitu di dalam menjual produk tertentu ya. Nah kita merasa kayak nggak punya tujuan aja jadinya, kayak cuman sekedar pengen wah aja, pengen keren, wow dan wah gitu, tapi insight-nya itu kita nggak mendapatkan apa-apa gitu. Nah di sini saya merasa ketika kita bertransformasi menjadi perusahaan yang berbasis syariah, kita merasa memiliki kebermanfaatan buat diri kita, buat orang lain, dan bahkan ke customer kita. Nah itu sangat penting gitu ya, karena itu berarti kita punya purpose atau tujuan. Misalkan contohnya kita menjual smartwatch. Smartwatch itu kalau kita mikirnya konvensional, maka kita menjual sebanyak-banyaknya dan dapat profit sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita berpikirnya menjual smartwatch untuk membantu customer kita supaya menjaga kesehatannya, kemudian mengerti betul tentang kondisi tubuhnya, dan customer merasa happy dengan hasilnya, kita merasa memiliki kebermanfaatan untuk customernya itu gitu. Jadi kita menjual, selain menjual, tapi kita juga memberikan kebermanfaatan buat customer. Sehingga tumbuhlah customer itu merasa bahagia gitu. Iya, bahagia. Ada di niat ternyata perubahannya ya. Jadi tidak hanya obsesi diri untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, penjualan sebanyak-banyaknya, tapi memang apa yang bisa buat customer itu manfaat ya, bahagia. Betul sekali, Masya Allah, luar biasa. Karena customernya bahagia dan mendapatkan manfaat, otomatis kita sebagai penjual ikut berbahagia. Gitu. Iya. Hal yang paling membahagiakan itu kalau customernya bahagia ya. Gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa sekali tamu-tamu kita hari ini ya. Iya, keren. Aku boleh tanya satu lagi? Boleh. Terakhir ya. Kalau dulu kan saya pengen jadi Jack Ma, saya pernah nonton gitu. Sekarang pengen gimana ini ke depannya ini? Pengen jadi apa atau punya tokoh favorit lagi yang mungkin sudah berubah lagi setelah mempelajari syariat ilmu ekonomi Islam? Jadi Jack Ma itu kayak semacam simbol. Jadi ceritanya Jack Ma itu membangun UMKM di Cina. Jadi dia besar itu karena dia membangun UMKM di Cina. Saya hanya mengambil kode itu supaya jelas yang ingin saya lakukan. Saya ingin bantu UMKM di Indonesia. Kemarin itu Cina ya, UMKM Cina ya. Kita pengen membantu UMKM di Indonesia, terutama kita mulai dari Jogja supaya tumbuh dan berkembang. Yang kecil-kecil ini kita opening, insya Allah mereka suatu saat menjadi besar. Dan itu sedang kita lakukan. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ini benar kebermanfaatnya ini sekarang ini. Jadi
Jack Ma-nya Indonesia ini ya. Yang bersyariah. Yang bersyariah. Yang tujuan memakmurkan UMKM yang ada di Indonesia. Betul sekali. Dan menaklukkan dunia untuk dimakmurkan. Wah, luar biasa. Oke. Takbir. Ultraman. Allahu Akbar. Ultraman ya, luar Iya. biasa. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Mas Yoyo sudah sharing-sharing di acara Truly Mega Muslimpreneur Nasional ini ya. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat para peserta kita ya. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khair atas pemaparannya, atas sharingnya ya. Atas ilmunya juga. Atas ilmunya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali beraktivitas ya. Oke, terima kasih. Iya, Maturun. Mas Yoyo. Iya, luar biasa sekali ya. Iya.